Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Siswa dan siswi SMP Muhammadiyah 8 yang Pak Fahri cintai dan Pak Fahri banggakan, alhamdulillah kita bisa bertatap muka kembali. Dan tentunya kita dalam keadaan sehat walafiat melaksanakan ibadah shaum ini dengan keadaan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua berupa nikmat jasmani dan juga nikmat rohani, sehingga kita dapat melaksanakan daring ini dengan suasana yang begitu nyaman di rumah kita masing-masing. Karena masih banyak di antara saudara kita pada saat ini ketika mereka melaksanakan daring, mereka masih merasa kesulitan. Nah, maka dari itu mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat karunia yang diberikan Allah kepada kita semua. Nah, selanjutnya siswa dan siswi SMP Muhammadiyah 8, Pak Fahri pada kesempatan kali ini akan membahas tentang pentingnya penerapan ilmu tajwid di dalam membaca Al-Quran. Sebelum itu, kita perlu mengetahui apa sih itu ilmu tajwid. Nah, ilmu tajwid diambil dari bahasa Arab yang asal katanya jawwada yujawwidu tajwidan, yang artinya memperbagus. Nah, kalau sekarang banyak istilah lain yang lebih dikenal dengan hasana yuhassinu tahsinan, yaitu tahsin. Jadi antara tajwid dan tahsin keduanya memiliki makna yang sama, yaitu memperbagus. Memperbagus apa? Memperbagus bacaan kita ketika membaca Al-Quran. Nah, adapun istilahnya, secara istilah tajwid adalah ikhraju kulli harfin min makhrajihi ma'a i'taihi haqqahu wa mustahaqqahu, yang artinya adalah mengeluarkan huruf-huruf hijaiyah sesuai dengan makhrajnya dan memberikan hak-hak sesuai dengan hurufnya masing-masing. Seperti halnya ketika pengucapan A, maka berikanlah hak ataupun sifat huruf A. Ketika ada huruf ta, maka berikanlah sifat huruf ta tersebut. Jangan sampai tertukar antara ta dengan ba. Seperti itu. Maka dari itu, tajwid itu adalah mengeluarkan makhraj sesuai dengan sifatnya masing-masing. Adapun hukum mempelajari ilmu tajwid itu sendiri adalah fardu kifayah. Nah, dan sedangkan penerapan ilmu tajwid ketika membaca Al-Quran itu hukumnya adalah fardu ain. Ya, bahkan orang-orang yang sudah mengetahui ilmu tajwid ketika dia membaca Al-Quran akan tetapi tidak diterapkan, maka baginya lah dosa. Seperti yang dikatakan oleh Imam besar Syekh Ibnu Al-Jazari, beliau mengatakan at-tajwidu hatmun wajibun hatmun lazimun, bahwasanya penerapan ilmu tajwid itu adalah hukumnya wajib. Waman lam yujawwidil qur'ana athimun, dan barang siapa yang tidak menggunakan ilmu tajwid dalam membaca Al-Quran sedangkan dia mengetahui ilmu tajwidnya, maka athimun, dosalah bagi dia. Nah, kemudian dilanjutkan kata Syekh Imam Ibnu Al-Jazari di dalam perkataannya, man lam yujawwidil qur'ana asimu,
li'annahu ilahu anzala, karena Allah Subhanahu wa taala lah yang menurunkan Al-Qur'an. Wa hakadha ilaina minhu wasala, karenanya Al-Qur'an itu telah sampai kepada kita semua. Maka dari itu apabila kita tidak menggunakan ilmu tajwid ketika dalam membaca Al-Qur'an, kita harus menghargai proses Al-Qur'an itu sampai kepada kita. Nah, sekarang Allah berikan nikmat yang begitu besar. Apabila tidak diterapkan dengan menggunakan ilmu tajwid dalam membaca Al-Quran, disayangkan sekali. Kenapa disayangkan? Karena orang-orang yang membaca Al-Quran kemudian dia menerapkan ilmu tajwidnya, bahwasannya mereka itulah bersama para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Seperti di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mahiru bil Qur'ani ma'as safarati kiramil bararah. Sesungguhnya orang-orang yang mahir dalam membaca Al-Quran, maka bersama dialah para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi jangan sampai takut ketika kita tidak mempunyai ilmu tajwid, maka terus belajar dan belajar. Walaupun bacaan kita masih terbata-bata, kata Rasulullah bahwasanya kita memiliki dua kebaikan. Waman yatata'ta wa lahu wa alaihi syakun falahu ajroni. Dan barang siapa yang dia terbata-bata membaca Al-Qur'annya, dia mengalami kesulitan dalam membaca Al-Qur'annya, tapi dia tetap mempelajari ilmu tajwid, maka baginya lah dua kebaikan. Maka dari itu, yang masih terbata-bata, teruskan belajar Al-Qur'annya, jangan sampai menyerah, karena Al-Qur'an itu nanti yang akan datang membawa syafaat kepada siapa? Bagi pembacanya. Bagi siapa yang menginginkan syafaat dari Al-Qur'an, maka perbanyaklah baca Al-Qur'an. Dan barang siapa menginginkan bersama para malaikat, maka lancarkanlah bacaan Al-Qur'annya dengan mempelajari ilmu tajwidnya. Seperti itu. Oke, mungkin hanya sekian yang dapat Pak Fahri sampaikan. Terus semangat di bulan Ramadan ini untuk mempelajari ilmu-ilmu Al-Quran lainnya, khususnya ilmu memperbagus bacaan kita dalam Al-Quran, yaitu ilmu tajwid ataupun ilmu tahsin. Sekian dari Pak Fahri, perbanyak maaf. Aqulu qouli hadza wastaghfirullahal azim wa nafa'ani wa iyyakum min ayatillahi wa dzikril hakim. Fastaghfiruh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.